Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Sara dari kelas 2023B Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Mula Warman. Pada kesempatan kali ini saya akan presentasikan teori, strategi, dan metode pembelajaran bahasa. Yang pertama adalah teori pembelajaran bahasa secara umum. Teori pembelajaran bahasa adalah perangkat gagasan dan prinsip yang bertujuan untuk menjelaskan proses pemulihan bahasa. Ini adalah beberapa teori-teori pembelajaran bahasa secara umum, yaitu behaviorisme. Menurut teori ini, perilaku termasuk tindak balas ditimbulkan oleh adanya rangsangan atau stimulus. Teori ini juga menekankan pengaruh lingkungan dalam pembelajaran bahasa. Kemudian adalah nativisme. Teori ini menekankan bahwa setiap manusia dilahirkan dengan bakat untuk memperoleh dan belajar bahasa. Bahasa juga dipandang sebagai perilaku khusus manusia yang ditentukan secara biologis. Kemudian adalah konstruktivisme. Teori ini memahami belajar sebagai proses pembentukan pengetahuan oleh peserta didik sendiri. Guru juga berperan sebagai pembantu peserta didik dalam pembentukan pengetahuan mereka sendiri. Kemudian adalah bilingualisme. Konsep ini menekankan penggunaan dua bahasa dalam pembelajaran dan dapat dimanfaatkan sebagai kerangka dasar dalam pembelajaran bahasa. Pemerolehan bahasa kedua juga adalah studi yang membahas tentang bagaimana bahasa kedua dipelajari oleh individu. Dengan kata lain, yaitu studi tentang akuisisi dan pemerolehan bahasa selain bahasa ibu. Kemudian teori pembelajaran bahasa asing. Bahasa asing adalah bahasa yang bukan bahasa ibu pembelajar. Ada berbagai teori pembelajaran bahasa yang mencoba menjelaskan bagaimana orang belajar berbicara dan memahami bahasa asing. Berikut adalah beberapa teori utama pembelajaran bahasa asing. Yang pertama, teori behavioristik. Teori ini adalah teori pembelajaran bahasa asing yang paling tertua dan paling banyak dipelajari tentang bagaimana orang belajar berbicara dan memahami bahasa asing. Kemudian adalah teori konstruktivis. Teori konstruktivis merupakan teori populer untuk mencoba menjelaskan bagaimana orang berbicara dan memahami bahasa asing. Kemudian adalah teori kognitif. Teori kognitif adalah teori yang diterima secara luas yang mengamati peran pikiran manusia dalam pembelajaran bahasa. Selanjutnya adalah teori ilmu saraf. Teori ilmu saraf adalah teori pembelajaran bahasa asing yang paling terbaru dan salah satu teori tercanggih tentang bagaimana orang belajar berbicara dan memahami bahasa asing. Selanjutnya adalah strategi dan metode pembelajaran bahasa di dalam kelas. Pembelajaran bahasa Inggris dalam kelas dapat menggunakan berbagai strategi dan metode untuk meningkatkan keterampilan bahasa siswa, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah strategi sosial. Strategi yang melibatkan kerjasama pembelajaran dengan sewajarnya dalam mencapai tujuan belajar. Kemudian adalah strategi kognitif, yaitu strategi yang melibatkan perilaku pembelajar dalam proses belajar mengajar yang berhubungan dengan penggunaan daya pikir pembelajar. Yang ketiga adalah strategi pembelajaran yang menyenangkan, yaitu dapat menciptakan lingkungan belajar yang efektif, menyampaikan materi, dan memudahkan proses belajar. Selanjutnya adalah strategi instruksional, yaitu cara di mana pendidik mengajarkan sesuatu dengan memberikan instruksi dalam kelas. Kemudian adalah metode-metode pembelajaran bahasa Inggris dalam kelas, yakni bisa menggunakan grammar translation method atau metode yang berfokus pada pembelajaran pada terjemahan untuk ketatabahasaan dan penghafalan kosakata. Yang kedua adalah silent way, yaitu cara siswa membangun sense atau inner kriteria dalam berbahasa Inggris. Yang ketiga adalah audiolingual method, yaitu fokus utama pada pendengar dan berbicara melalui dialog pendek. Selanjutnya adalah total physical response atau TPR, yaitu metode yang melibatkan gerakan fisik dalam pembelajaran bahasa. Selanjutnya adalah metode langsung atau direct method, yaitu siswa langsung melatih kemahiran lidah tanpa menggunakan bahasa ibu. Selanjutnya adalah metode Berlitz atau Berlitz method, yaitu metode langsung yang populer untuk pengajaran bahasa asing. Selanjutnya adalah metode alami atau natural method, yaitu pengajaran bahasa asing dengan cara alami. Kemudian adalah metode ekletik, yaitu metode yang mengkombinasikan berbagai metode pembelajaran bahasa asing. Baik, sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila saya memiliki salah kata ataupun pembahasan saya masih kurang. Mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.